Part terakhir ya. Sekretin ya. Nah ini pengaruh hormonal tuh contohnya tadi kayak sekretin sama kolesistokinin. Pokoknya kalau ada ini, kalau ada sesuatu yang mengganggu, dia tuh bakal ngirim sinyal ngadu gitu ya, buat dinetralin. Ini misal nih kalau sekretin itu kan kalau misal ada asam di sini, nanti si di duodenum ini dia bakal ngeluarin hormon nih, dia bakal ngadu ngeluarin sekretin bakal ke darah. Nanti dia tuh bakal minta si bile duct ini buat ngeluarin si garam bikarbonatnya. Dia tuh minta si bikarbonatnya, ion bikarbonatnya buat netralin si ini, si si asam ini. Nah, kan si asam itu kan datangnya dari kimus ya, artinya masih ada sisa-sisa kimus di sini dong yang harusnya didorong gitu. Nah, dia tuh si sekret ini juga bakal nyuruh, dia tuh bakal nempel di plexus submukosa. Tadi kan fungsinya plexus submukosa tuh untuk sekresi-sekresi yang ada di saluran pencernaan ya. Jadi dia ngadu nih ke plexus submukosa, misalnya ke mamanya nih, plexus submukosa ya. Jadi si mamanya ini bakal ngelarang si gaster ini buat sekresi sel G lagi. Kenapa? Supaya gak makin banyak lah itu di sel parietal HCl dan bisa melarutkan lebih banyak dia tuh bakal ngadu, dia bukan ke submukosa tapi dia bakal ngadu ke plexus plexus Auerbach ya. Jadi plexus Auerbach tuh papanya dia ngadu ke papanya tuh buat nyuruh si lambung nih jangan gerak mulu, jangan peristaltik mulu, karena kalau dia peristaltik mulu dia tuh bakal ngedorong si kimus yang kayak akan asamnya itu, bikin si duodenum ini nggak suka. Jadi duodenum tuh ibaratnya ngadu ke plexus Auerbach itu. Jadi si plexus Auerbach bisa merintahin untuk menurunkan gerakan mendorongnya si lambung, sehingga dia tuh menyebabkan penurunan gerakan si lambung, dan alhasil si kimusnya tuh nggak bakal kedorong sini gitu ya. Jadi sensory reseptor misal regangan dan ada pH gitu ya, itu kan bakal merangsang ini lokal stimulus tuh kayak pH, stretch, osmolaritas, dan produk hasil digesti gitu ya. Dia tuh bakal merangsang si sensory reseptor yang ada di di saluran pencernaan, dan nanti dia tuh bakal ngirim sinyal lewat interneuron ke sel saraf intrinsiknya gitu, ke mamanya si submukosa plexus Meissner, atau ke papanya plexus Auerbach gitu ya. Nanti dari mereka berdua bakal bilangin nih kalau Meissner tuh nyuruh si organ pencernaannya untuk untuk mengatur ini sekresi ya. Kalau papanya itu bakal ngatur untuk ini gerakan gitu. Dan intinya itu aja sih. Ini asal lapar pasti udah tahu. Oke, terima kasih lah ya. Nah, yang ini nih yang tadi belum nih. Jadi itu ada fase sefalik, fase gaster, dan juga fase intestinal. Jadi kalau fase sefalik ini adalah ketika makanan belum masuk mulut tapi pikirannya udah makanan ya. Jadi dari cerebral cortex sudah mikirin makanan atau ngeliat makan atau nyium makanan, terus dia tuh bakal aktifin sistem saraf parasimpatis yang pasti ya. Sistem saraf parasimpatis dia bakal ke sini nih, salivary center di medula. Dari otak ke medula oblongata ke salivary center, nanti dia tuh bakal ke kelenjar saliva ya, berikatan dengan reseptor M3 ya. M3 berarti GQ berarti IP3 ya. IP3 kalsium intrasel naik, pokoknya ujung-ujungnya kelenjar ludahnya naik lah, jadi ngiler gitu ya, micu pengileran ngilernya tuh naik gitu ya. Terbagi dua, jadi efek terkondisi itu karena dari otak, atau simple reflex itu ketika emang ada makanan di mulut gitu ya.
pressure receptor. Jadi kalau misalnya ada tekanan atau apa, reseptor-reseptor yang ada di lidah itu bakal ngirim ke medulla oblongata juga ya. Dia tuh minta ke medulla oblongata buat ngirim saraf simpatis di sini, nervus 10 berarti ya, buat ke salivary gland. Ada salivary. Ingat ya kalau misal apa sih namanya, dia tuh ngeluarin asetilkolin, dan di sini tuh ganglion autonomnya itu dia lebih dekat sama organnya gitu. Salivary gland menyebabkan salivary secretion. Terus apa lagi ya. Nah ini dia apa cephalic phase wave. Oke, sekarang ke apa pengaruhnya tadi ngelihat makanan tuh sama aja ya. Kalau ngelihat makanan itu kan ditangkap sama mata gitu ya, nanti dia tuh bakal ke apa namanya, kan ke korteks sensorik. Nanti korteks sensorik tuh ke apa namanya, bakal ngirim ke korteks sensorik. Nanti di otak itu dia tuh bakal ngirim ke lewat nervus vagus tuh, ngirim serat parasimpatis ke bagian organ-organ pencernaan. Kemana? Ke ya ini local nerve plexus, untuk ke apa namanya, plexus Meissner, untuk mengatur sekresi gastrin. Jadi itulah mengapa kalau misal kita lihat makanan ada gastrin tuh diproduksi, sehingga bakal menyebabkan sel parietal tuh produksi apa, HCl ya. Karena produksi HCl-nya itu meningkat, berarti kayak tubuh tuh menyiapkan untuk mendigesti makanan gitu loh. Nah, jadi yang kita sebut refleks vagovagal itu adalah refleks dari nervus vagus ke organ pencernaan gitu. Udah sih, itu aja stimuli di dia bakal ke mata ke sensori, lalu ke hipotalamus ke medulla oblongata ya. Hipotalamus kan ini ya, ini parasimpatis ke medulla oblongata. Di medulla oblongata barulah dia ke organ pencernaan. Nah sekarang ada gastric phase. Gastric phase itu ketika ada regangan dari makanan yang masuk ke dalam ya. Selain dia tuh ngadu ke mama bapaknya itu, ke Meissner sama Auerbach, dia tuh bakal ngirim ya, reseptor regangannya ngirim ke batang otak, dan batang otaknya itu bakal aktifin saraf vagus gitu ya. Saraf vagus, dan sama ya, dia tuh si saraf vagusnya tetap bakal nemuin mama bapaknya itu, Meissner dan Auerbach, sehingga terjadi peningkatan sekresi dan juga peningkatan pergerakan gitu. Nah sekarang intestinal phase. Kalau intestinal phase ini fungsinya lebih mirip kayak tadi ya, sekresi. Kalau misalnya ada fat acid dan lain-lain yang masuk ke dalam duodenum ya, nanti duodenumnya tuh bakal teraktivasi, dan dia tuh bakal memicu enterogastric reflex. Tuh maksudnya adalah dari apa, enterosit tuh dia bakal ngeluarin hormon yang bakal berpengaruh ke gaster, ke pergerakan gaster tadi yang udah dijelasin di awal ya. Nah, kolesistokin dan sekresi, sehingga menyebabkan pergerakan dan juga sekresi enzim di gaster tuh menurun. Itu udah sih. Thank you ya sudah menonton dari part 1.